Pemirsa, kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Nonaktif Universitas Pancasila meminta Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri menggelar secara khusus perkara hukum yang menimpa kliennya. Karena pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya, Rektor Nonaktif tersebut tak kunjung berstatus tersangka, padahal kasus telah naik ke tahap penyidikan sejak tahun 2024. Lalu bagaimana pandangan Komnas Perempuan? Apakah hal tersebut menggambarkan fenomena gunung es terkait kekerasan seksual di lembaga pendidikan? Saat ini kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfa Ansori. Bu Maria, selamat siang. Bu, kita melihat salah satu kasusnya di Universitas Pancasila, kemudian mereka mengutarakan kekecewaannya karena saat ini rektor nonaktif tersebut masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Komnas Perempuan, apakah melihat ada indikasi hambatan struktural atau seperti apa, Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak Jessica. Dalam kasus kekerasan seksual, termasuk dalam sejumlah kasus ya, bahwa hambatannya adalah tidak hanya hambatan struktural, tapi juga hambatan kultural dan juga hambatan sosial. Banyak hambatan memang, banyak tantangan yang dialami oleh korban untuk mendapatkan akses keadilan. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk kasus mantan rektor UP ini korban yang sudah melapor 4 orang ya. Kalau boleh, mungkin bisa ditelisik ke beberapa tahun sebelumnya dari alumni-alumni yang sudah keluar. Karena biasanya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan, baik di kampus ya, khususnya di perguruan tinggi, itu ketika sudah yang melapor 1 atau 2, itu ketika ditelisik itu dipastikan lebih dari yang melapor. Karena ini adalah fenomena gunung es ya. Jadi yang melapor itu sedikit sekali, bahkan mereka keberanian untuk melapor itu ya karena sudah tidak sanggup lagi menahan untuk diselesaikan secara pribadi biasanya. Dan ketika dia melaporkan itu dia sudah juga melalui beberapa tantangan ya, tantangan psikologisnya tentu saja, secara sosial juga dia akan mendapatkan stigmatisasi gitu kan. Secara hukum juga sama gitu, dianggap bahwa meskipun undang-undang TPKS sangat jelas, tetapi terutama para oknum, para aparat ini juga masih seringkali menyampaikan bahwa berusaha lah setidaknya. Ada beberapa ketika ini tadi tantangan strukturalnya ada, belum semua APH itu juga punya perspektif tentang perempuan, tentang perspektif tentang korban misalnya, sehingga mereka masih menggunakan pola lama, perspektif lama gitu ya, budaya patriarki apalagi, kemudian di lingkungan keluarga juga bahkan mereka juga mendapatkan seringkali juga mendapatkan stigma sosial gitu. Belum lagi di perguruan tinggi biasanya juga korban juga mendapatkan hukuman. Jadi dia yang menjadi korban, tetapi kemudian dalam beberapa kasus itu juga mahasiswa kemudian dikeluarkan atau dianggap tidak bisa melanjutkan masa kuliahnya, misalnya, itu juga banyak kasus masih ditemukan seperti itu. Nah, dalam konteks kasus yang di UP yang sampai dengan hari ini, meskipun sudah ada 4 korban yang melaporkan, tetapi bahkan itu kasusnya yang dilaporkan diantaranya adalah tahun kejadiannya 2019 sampai sekarang belum menjadi tersangka, ya ini saya sepakat dengan pendamping korban bahwa meminta kepada kepolisian untuk segera gelar perkara gitu ya, dan memastikan bahwa ini adalah tindak pidana kekerasan seksual di mana undang-undang TPKS sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, apakah korban selain pendampingan hukum juga ada pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping korban? Itu menjadi penting karena korban selain memastikan bahwa harus didampingi untuk mendapatkan akses hukum, korban juga harus dipulihkan dari trauma dan beban psikologisnya, termasuk juga beban sosialnya, bahwa pastikan di lingkungannya, baik di lingkungan kampus, di lingkungan teman-temannya maupun di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan tempat tinggalnya, korban tidak didiskriminasi, tidak distigmatisasi, tidak juga dikucilkan dari lingkungannya. Begitu, Baik. Mbak.
Bu Maria, dengan adanya salah satu laporan ini, apakah ini cukup menggambarkan kalau aparat penegak hukum, terutama dalam menangani kasus pelecehan seksual ataupun dugaan kekerasan dan pelecehan seksual, ini masih belum terlalu responsif atau seperti apa pendapat dari Komnas Perempuan? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sudah sangat jelas sekali ya, sudah sangat jelas bahwa aparat penegak hukum punya kewajiban untuk segera memproses ya, memastikan bahwa korban mendapatkan akses keadilan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hambatan struktural dan kulturalnya itu memang butuh upaya yang lebih keras lagi ya, dan terutama dari lingkungan kepolisian ya, karena boleh jadi ada respon tetapi kalau perspektifnya belum terbangun itu juga seringkali korban juga kurang mendapatkan perhatian yang optimal, bahkan sebaliknya gitu ya, pelakunya justru malah mendapatkan perlindungan. Misalnya dalam beberapa kasus perlakuan ini yang menurut saya harus diposisikan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang TPKS gitu. Iya, Bu, kami ingin tahu apa dampaknya bagi korban kalau proses hukum ini berjalan lambat, Bu? Ya, tentu saja korban mengalami kerugian yang sangat besar, saya kira. Selain kerugian material juga kerugian imaterial. Kalau misalnya dia sebagai dalam konteks UP ini kan salah satu korbannya adalah perempuan yang punya bisnis ya, itu pasti dia juga mengalami stigma, mengalami juga kriminalisasi, mengalami juga semacam normalisasi terhadap keperempuanannya misalnya. Jadi karena dia perempuan, seolah-olah perempuan dilecehkan itu biasa, nggak usah rame lah gitu. Perempuan diperkosa itu juga dianggap sesuatu yang biasa, dianggap sesuatu yang normal. Padahal ini adalah tindak pidana. Jadi saya kira kalau dari sisi ini Komnas Perempuan betul-betul merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan penangkapan. Apalagi kalau tentu saja tindak lanjut kalau ada proses penyelidikan dan juga pendampingan dari pendamping hukum, ini juga saya kira bisa memperkuat kepada kepolisian agar proses ini segera ditindaklanjuti dan pelakunya segera ditahan gitu. Proses hukum saya kira harus ditegakkan. Bagi Komnas Perempuan tidak ada tawar menawar soal kekerasan seksual. Bu Maria, di Komnas Perempuan untuk tahun ini tren terkait dengan laporan dugaan kasus pelecehan seksual ada kenaikan atau seperti apa, Bu? Karena kalau kita lihat berita akhir-akhir ini banyak sekali terkait dengan pelecehan seksual terutama di dunia pendidikan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi kalau tren yang laporan dalam Catahu 2024 ya, artinya kalau di launching Catahu 2024 itu data yang kami dapatkan memang ada penurunan sedikit. Tetapi penurunan ini boleh jadi sekali lagi bahwa ada kekhawatiran tadi korban tidak melaporkan gitu ya. Yang pasti kalau trennya, kalau yang dari angka dari catatan tahunan Komnas Perempuan tertinggi itu adalah kekerasan di dalam kekerasan personal di lingkungan personal, termasuk di KDRT dan individu, termasuk juga kekerasan dalam pacaran. Tetapi kalau tren yang dari laporan Forum Pengada Layanan itu justru kekerasan seksual itu menempati urutan terbanyak pertama. Jadi tertinggi pertama adalah kekerasan seksual. Nah, sekarang kami ini kan, saya ini kan termasuk yang periode kedua, belum 1 bulan. Itu hampir setiap hari kasus-kasus kekerasan seksual dilaporkan. Jadi terutama yang di perguruan tinggi itu juga paling tidak kita range-nya yang bisa dilihat ada dalam 1 bulan terakhir, termasuk di rumah sakit, tetapi juga terkait dengan institusi pendidikan itu adalah kekerasan seksual. Misalnya dalam beberapa kasus, ada kasus di UGM, kasus di Rumah Sakit Hasan Sadikin, tetapi juga dia juga sedang melakukan pendidikan spesialisasi misalnya, kemudian kasus di beberapa tempat lainnya.
inilah yang yang menjadi keprihatinan kami di Komnas Perempuan, meskipun sudah berulang kali kami menyampaikan bahwa kekerasan seksual itu sudah menjadi kondisinya sudah boleh dibilang darurat. Sudah darurat, dan kekerasan seksual ini bisa terjadi di semua ranah kemudian. Selain di ranah pendidikan, ranah rumah sakit yang seharusnya ini adalah tempat yang dipercaya, tempat publik, termasuk juga di transportasi publik, itu juga kasus yang muncul dalam 3 minggu terakhir ini. Baik. Termasuk juga yang pelakunya tidak hanya oleh rektor, oleh dokter, tetapi juga oleh yang kasus yang di NTT di Ngada itu juga pelakunya kan juga aparat negara ya, Kapolres misalnya. Kemudian dalam kasus yang lain juga pelakunya adalah petugas dari rumah tahanan misalnya, kalau itu kasus yang. Jadi ini yang saya kira konteks di mana tempat publik yang seharusnya menjadi tempat yang aman, tempat yang ramah, justru korban mendapatkan kekerasan seksual dan pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab di lembaga itu. Ini memang menurut saya sudah harus ada tindakan percepatan ya untuk melakukan dari mulai pencegahan, penanganan maupun perlindungan terhadap korban, dan pemulihannya harus juga ada upaya-upaya yang lebih masif gitu. Terima kasih. Baik, Bu, dari Komnas Perempuan adakah rekomendasi yang sudah diberikan agar status darurat terkait dengan kekerasan seksual di Indonesia ini trennya tidak terus meningkat, Bu? Ya, agar trennya tidak meningkat, ada 2 hal menurut kami. Yang pertama adalah menguatkan upaya pencegahan. Jadi upaya pencegahan untuk kekerasan seksual itu kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sudah diatur di situ, diantaranya misalnya di ruang-ruang publik tidak boleh lagi ada ruang-ruang gelap, ada ruang-ruang yang tertutup misalnya. Jadi harus meskipun ada ruangan tapi harus juga dengan transparan misalnya, tidak boleh dengan dinding tebal, dengan yang sulit buat korban untuk mendapatkan perlindungan misalnya. Itu pencegahan itu yang kalau pencegahan secara fisik barangkali lebih mudah. Pencegahan yang kedua yang justru menjadi bagian yang PR kita semua adalah soal cara pandang. Perspektif bahwa siapapun korbannya, mereka adalah manusia yang punya harkat martabat yang harus dimuliakan. Baik. Itu perspektif itu menurut saya yang penting, karena budaya patriarki ini sudah turun-temurun mengakar gitu ya, seolah-olah bahwa kekerasan terhadap perempuan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Nah, cara pandang ini menurut saya yang harus dilakukan rekonstruksi, termasuk juga rekonstruksi terhadap budaya-budaya yang lain yang bias gender. Terima kasih. Bu Maria, terakhir kami ingin tahu, Bu, kalau dari Komnas Perempuan kemudian mendapatkan laporan, apa rujukan dan juga pendampingan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan? Ini juga sekaligus untuk mengedukasi pemirsa Metro TV ini, Bu. Ya, baik, terima kasih. Kalau yang pengaduan ke Komnas Perempuan ini pada umumnya adalah kasus-kasus yang macet. Jadi misalnya orang menyampaikan ke Komnas Perempuan karena sudah lapor polisi sekian bulan yang lalu, bahkan sekian tahun yang lalu gitu. Karena prosesnya karena kasusnya tidak diproses, kemudian baru mereka melapor. Dalam kasus yang lain misalnya dia sudah berusaha untuk melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemukan. Jadi akses keadilannya itu seperti buntu, seperti ada yang mengunci atau terkunci gitu. Biasanya yang lapor di Komnas Perempuan seperti itu, sehingga respon kasus yang disampaikan itu biasanya kami mengeluarkan surat rekomendasi. Jadi kalau pelaku Jadi kalau orang yang seharusnya bertanggung jawab yang menangani kasus ini adanya di tingkat kepolisian, maka Komnas Perempuan akan memberikan penyikapan terhadap kasus ini dengan rekomendasi ditujukan kepada kepolisian di mana kasus itu dilaporkan. Kemudian kami tembuskan juga ditembuskan sehingga Kapolri. Kalau prosesnya adalah di kejaksaan, begitu juga sama di kejaksaan maupun di proses peradilan, itu juga kami biasanya bentuknya adalah rekomendasi.
Kalau yang sifatnya rujukan itu ada juga kasus-kasus yang membutuhkan rujukan, misalnya ketika kami dampingi korbannya, kami assessment bahwa dia membutuhkan rumah aman, ya kami berikan rujukan ke rumah aman. Atau karena diancam, biasanya korban diancam oleh pelaku ya, sehingga dia kesulitan untuk mendapatkan rumah tinggal, bahkan bisa berpindah-pindah itu untuk mendapatkan kepastian supaya dia bisa nyaman. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maria Ulfa Ansor selaku Komisioner Komnas Perempuan sudah membagikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV pada siang hari ini. Terima kasih, Bu.